Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Heirandi, nomor absen 19 dari kelas 2 MRK 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perencanaan saluran drainase perkotaan. Dimulai dari latar belakang drainase perkotaan. Di sini drainase merupakan salah satu infrastruktur yang sama pentingnya dengan keberadaan infrastruktur jalan untuk menangani air limbah dan air kotor. Jadi drainase ini memegang peran penting dalam pengaturan air limpasan hujan yang berpotensi menjadi genangan air atau banjir. Nah, untuk meminimalisir masalah tersebut, maka perlu adanya kesinergian perencanaan antara penataan ruang dan penataan sistem drainase di suatu wilayah perkotaan. Untuk tujuan yaitu yang pertama dapat memahami cara menentukan dimensi saluran menggunakan metode yang ada dengan mengaplikasikan data-data. Kemudian yang kedua dapat menghitung debit rencana saluran menggunakan metode yang ada berdasarkan data hasil perhitungan analisa jaringan. Untuk rumusan masalah di sini ada dua, yaitu bagaimana pengaplikasian data curah hujan untuk penentuan dimensi saluran menggunakan metode yang ada. Dan yang kedua, bagaimana perhitungan debit rencana berdasarkan data hasil perhitungan. Di sini terdapat diagram alir metode perhitungan perencanaan drainase perkotaan. Di sini ada 3 analisis, yaitu analisis hidrologi, analisa jaringan, dan analisa dimensi saluran. Nah, untuk analisa hidrologi ini dibutuhkan data curah hujan minimal 10 tahun. Nah, untuk data hujan ini kemudian diproses melalui uji konsistensi, kemudian dilakukan analisa frekuensi curah hujan menggunakan metode Gembel. Nah, apabila CS-nya kurang dari 1,13 dan CK-nya kurang dari 5,4, apabila memenuhi, maka bisa dilanjut dengan proses curah hujan rencana. Apabila tidak memenuhi, maka bisa dilanjut dengan metode log persen 3. Setelah melakukan analisa frekuensi curah hujan, maka dilanjutkan dengan uji kesesuaian frekuensi menggunakan metode Smirnov-Kolmogorov dan 2 yaitu chi-square. Apabila uji kesesuaian frekuensi ini tidak memenuhi, maka bisa melakukan perhitungan ulang pada analisa frekuensi curah hujan. Apabila memenuhi, maka bisa dilanjut untuk analisa jaringan. Di sini yang pertama kita harus menentukan pola alirannya terlebih dahulu, kemudian menentukan limpasan aliran air, kemudian menghitung TC dengan menggunakan data di analisa hidrologi, kemudian menghitung intensitas hujan, kemudian didapat debit rencana. Setelah itu kita bisa ke analisa dimensi saluran. Di sini kita menggunakan data debit di analisa jaringan, kemudian menghitung luas penampang basah atau A, kemudian menghitung tinggi jagaan, keliling basah atau P, kemudian jari-jari hidrolisis, kemudian kemiringan dasar saluran menggunakan rumus Penning, kemudian didapat elevasi akhir. Apabila elevasi akhirnya terlalu curam, maka bisa ditambah dengan bangunan terjunan. Apabila landai, maka bisa digunakan elevasinya. Selanjutnya uji konsistensi. Di sini uji konsistensi itu bertujuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh. Nah, karena data hasil dari pengukuran curah hujan itu tidak sepenuhnya benar. Nah, kesalahan data disebabkan karena perubahan lokasi stasiun hujan, perubahan sistem lingkungan, atau perubahan prosedur pengamatan. Jadi hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap pengukuran curah hujan yang ada. Oleh karena itu, kita harus lakukan pengecekan dengan metode kurva massa ganda dengan menguji konsistensi hasil pengukuran pada suatu STA sebagai STA dasar dan membandingkan dengan pengukuran pada STA terdekat di sekitarnya sebagai STA pembanding. Nah, tahapannya untuk dilakukan uji konsistensi yaitu yang pertama di sini ada STA dasar yaitu STA A dan STA pembandingnya STA B dan C. Di sini yang pertama menghitung curah hujan rata-rata pada STA pembanding minimal 2 STA. Di sini STA pembandingnya STA B dan C. Kemudian menghitung nilai kumulatif dari STA A dan menghitung kumulatif dari STA pembanding atau kumulatif B dan C. Setelah itu membuat grafik dengan sumbu X-nya itu kumulatif STA pembanding dan sumbu Y-nya itu kumulatif STA A. Setelah membuat garis pada titik ordinat,
Kemudian melakukan pengamatan, apakah terjadi belokan pada garis tersebut. Nah, seperti pada uji konsistensi A ini terdapat belokan pada tahun ke-6. Maka kita harus mengoreksi data pada tahun ke-6 atau tahun 2017. Setelah kita koreksi, di sini kita masukkan data X kali Y dan X kuadrat. Kemudian untuk menghitung F-nya. Kemudian sebelum menghitung F, kita harus menentukan M1 dan M2 terlebih dahulu menggunakan rumus seperti ini. Kita hitung M-nya, kita masukkan rumusnya. Setelah itu didapatkan M1-nya senilai 2,5 dan M2-nya senilai 0,8. Setelah itu kita hitung F-nya menggunakan rumus M2 per M1. Didapatkan hasil 0,3. Setelah itu data yang ada pada belokan ini kita kalikan dengan koreksinya atau F-nya. Setelah kita melakukan uji konsistensi beberapa koreksi, kita amati sampai grafiknya itu konstan atau R kuadratnya senilai 0,9. Apabila dengan nilai 0,9 ini maka bisa dinyatakan konsisten. Kemudian ini ada data sesudah koreksi dari STHA, B, dan C. Kemudian selanjutnya ada pemilihan distribusi hujan rancangan. Distribusi hujan rancangan ini untuk menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, distribusi ini yang pertama menghitung standar deviasi atau S-nya menggunakan rumus sigma akar sigma log XI dikurangi log XR kuadrat per N-1. Kita masukkan, didapatkan hasil S-nya itu 20,465. Setelah itu kita bisa menghitung CK atau koefisien kepuncakan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita didapatkan hasil CK-nya 8,714. Setelah itu dihitung CS-nya didapatkan hasil 2,291. Setelah itu kita bisa lihat di tabel kriteria jenis distribusi. Di sini terdapat syarat-syaratnya pada jenis sebaran. Di sini ada metode Gumbel yang harus memenuhi syaratnya itu CS-nya kurang dari 1,1 dan CK-nya kurang dari 5,4. Maka kita cek, ternyata metode Gumbel tidak memenuhi. Tetapi kita tetap lanjutkan menghitung Gumbelnya. Di sini menggunakan skala ulang 5 tahun. Yang pertama menghitung YT-nya menggunakan rumus seperti ini didapat YT-nya 1,5. Kemudian menghitung curah hujan rancangan dengan TR 5 tahun didapat X rancangannya 110,785. Setelah itu menghitung log XR-nya, maka ini datanya kita jumlahkan dari sigma log X1 dibagi N-nya berupa jumlah datanya. Kemudian menghitung standar deviasi, rumusnya sama seperti sebelumnya, didapatkan S-nya 0,085. Setelah itu menghitung CS, di sini didapat 2,064 dan menghitung log X rancangan. Log X rancangan senilai 1,9 dan mencari nilai X rancangannya 98,379. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu adalah uji kesesuaian frekuensi. Yang pertama di sini ada menghitung standar deviasi, rumusnya sama seperti sebelumnya, kemudian menghitung CS, kemudian menghitung G step data. G-nya menggunakan rumus log X1 min log XR. Kemudian mencari nilai G1, G2 pada tabel. Setelah itu kita bisa lanjut menghitung ke PRX menggunakan rumus GX min G1 dikali PR2 min PR1 per G2 min G1 tambah PR. Didapatkan hasil PRX-nya seperti yang di tabel warna kuning. Kemudian menghitung D maksimum ini adalah selisih antara probabilitas E dalam probabilitas T, yaitu senilai min 0,186. Setelah itu kita tentukan D maksimum pada 10 data, ditemukan 0,169. Kemudian kita cocokkan D-nya apakah kurang dari ketentuan di tabel, apabila kurang maka memenuhi. Kemudian lanjut ke uji simpangan vertikal.
Di uji simpangan vertikal, kita yang pertama bisa menghitung log X kuadrat menggunakan SD ditambah log XR kali G. Didapat log X-nya, kemudian kita mencari X-nya menggunakan rumus 10 log X, didapat hasil 100,137. Untuk uji simpangan vertikal 2, di sini kita menentukan batas kelasnya terlebih dahulu, kemudian menghitung nilai D. Nilai D di sini menggunakan rumus OI dikurangi EI kuadrat per EI. Di sini didapatkan hasil 2,5 dengan jumlah 30. Untuk menentukan saluran rencana, di sini kita sudah menentukan untuk blok-bloknya. Elevasi tertinggi pada kontur ke-6 dengan elevasi 255 dengan selang kontur 14. Kita tulis dulu nilai selang konturnya. Setelah itu kita menentukan arah aliran airnya. Dimulai dari elevasi 6, maka arah aliran air ke arah sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah menentukan arah air, selanjutnya kita menentukan ke arah limpasan. Setelah arah limpasan selesai, kita lanjut menentukan patok-patok di ujung-ujung blok. Setelah itu, kita menentukan patok untuk interval maksimal 100 meter. Setelah itu, kita mencari elevasi setiap titik. Kemudian untuk rencana jaringan, di sini dari patok saluran 10 sampai 62, didapat elevasi awal itu elevasi 10, dan elevasi akhir itu elevasi pada patok 62. Kemudian menghitung beda tinggi dari H awal dikurangi H akhir, jadi 252,6 dikurangi 251,2 didapat 1,4. Setelah itu didapatkan slope-nya itu rumus beda tinggi per panjang saluran didapat 4,15%. Setelah itu kita bisa menghitung debit rancangan. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama menghitung waktu limpasan atau TO menggunakan rumus 2/3 kali 3,28 kali LO kali ND per SO. Pangkat 1/6. Setelah kita menghitung TO didapat 1,242, kemudian menghitung TD. Untuk menghitung TD di sini dapat 0,662. Kemudian untuk menghitung waktu konsentrasi yang terdiri dari jumlah limpasan dan jumlah waktu di saluran atau TO plus TD didapatkan hasil 1,908 menit atau 0,032 jam. Setelah itu kita bisa menghitung intensitas hujan. Di sini intensitas hujan menggunakan rumus R24/24 kali 24 per TC pangkat 2/3. Kemudian menghitung luas. Di sini A menggunakan rumus LO kali LD, didapatkan hasil 1.740 meter persegi. Kemudian menghitung Q rencana menggunakan rumus C kali I kali A. Di sini C-nya sudah diketahui 0,7 dikali I intensitasnya dikali A luasnya. Didapatkan hasil 0,11. Kemudian di sini untuk menghitung debit buangan. Di sini cara membacanya dilihat dari elevasi tertinggi di elevasi ke-6. Kemudian di sini dimulai dari debit saluran blok C, blok B, dan blok A, maka membacanya dari sebelah kanan. Kemudian dibaca dari patok 10 ke 62, sudah diketahui debitnya dari perhitungan sebelumnya, debit limpasan perumahannya senilai 0,087, debit limpasan jalannya senilai 0,05. Maka debit salurannya adalah dari jumlah debit limpasannya ini. Kemudian untuk menghitung debit di 62 sampai 9 ini didapat dari saluran sebelumnya, dari saluran 1062, sehingga hasil dari saluran 62 sampai 9 ini debit salurannya adalah saluran 10 sampai 62 ditambah dengan jumlah debit limpasannya di 62 sampai 9. Ini kita lanjutkan terus sampai ke ujung sebelah kiri atas, kemudian alias dari hulu ke hilir. Kemudian didapat debit air ke sungainya senilai 4,174. Kemudian untuk menentukan dimensi saluran, di sini ada tabel dimensi saluran menggunakan rumus
luas penampang, tinggi kedalaman air, tinggi jagaan, tinggi saluran, keliling basah, jari-jari hidrolisis, seluk dasar, dan kontrol kecepatan aliran atau bilangan floatnya. Di sini A-nya Q kali V, Q-nya 0,136, dikali V-nya 1,2, didapatkan hasil 0,113. Kemudian menghitung Y atau tinggi kedalaman airnya A per B dapat 0,283. Kemudian kita bisa menghitung F-nya atau tinggi jagaannya 0,18 kali akar Y. Setelah itu kita menghitung tinggi saluran, keliling basah, dan jari-jari hidrolisis. Setelah itu, untuk menentukan saluran drainase, di sini kita harus menghitung kontrol kecepatan alirannya terlebih dahulu atau bilangan floatnya. Di sini menggunakan rumus V per akar G kali H. Kemudian bilang float apabila kurang dari 1, maka bisa dinyatakan saluran aliran subkritis. Apabila FR-nya sama dengan 1, kritis. Apabila FR-nya lebih dari 1, maka superkritis. Setelah itu kita bisa mendapatkan elevasinya. Apabila suatu salurannya curam, maka perlu bangunan terjunan. Di sini melakukan rumus N sama dengan S muka tanah per seluk dasar, dan LT sama dengan LD per N. Untuk menghitung HT menggunakan beda tinggi per N. Kemudian didapat elevasi akhir saluran setelah bangunan terjunan, itu dengan rumus elevasi akhirnya sama dengan elevasi awal dikurangi HT dikali N kurangi delta HS. Selanjutnya, kesimpulan. Perencanaan saluran desa memiliki dimensi yang berbeda-beda tergantung dari debit yang diterima setiap saluran. Untuk intensitas curah hujan sangat berpengaruh pada waktu konsentrasi, karena semakin besar waktu konsentrasi, maka semakin kecil intensitas curah hujan. Dan hasil dari data saya, hampir semua saluran itu curam, maka membutuhkan bangunan terjunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.